hedge fund. Nah, hedge fund itu kan orangnya katanya bisa orang-orang yang bisa mengakses transaksi di hari Sabtu dan Minggu. Nah, berarti di hari Seninnya itu untuk kita sebagai trader biasa berarti akan ada yang namanya market cap dong. Halo semua, selamat datang kembali di channel Masio Trading di episode serial Menjadi Trader. Nah, di sini di episode kedua kembali lagi bersama saya Sultan dan teman saya di sini adalah Bung Radit. Halo. Nah, di episode kedua Menjadi Trader ini kami ingin memberikan kembali edukasi seperti yang lalu itu kan saya bertanya ya ke Bung Radit, apa sih itu market gap? Nah, di sini kita akan membahas itu. Jadi ya, market gap itu apa sih dan apa yang menyebabkan terjadi market gap itu ya, Bung? Oke, market gap itu apa sih? Nah, market gap itu simpelnya adalah perbandingan closing candle di hari sebelumnya dengan opening candle di hari setelahnya. Katakanlah seperti ini. Kita melihat bahwa di hari Jumat kan market forex itu tutup ya. Dan biasanya ketika market forex itu tutup, dia akan terbentuk yang namanya closing candle, oke? Nah, ketika hari Senin itu datang dan lalu dia ngebuat opening candle, lalu di bawahnya situ, dia ada celah antara closing candle dengan opening candle-nya di hari setelahnya. Katakanlah seperti ini nih, ini closing candle di hari Jumat. Oke, ini closing candle di hari Jumat. Lalu pas di hari Seninnya, opening candle-nya di atas ini. Nah, di celah di sini tuh, ini kita katakan gap. Ya. Jadi gap pada simpelnya itu adalah celah antara closing candle di hari Jumat dengan opening candle di hari Senin. Jadi seperti itu. Nah, apa sih yang menyebabkan gaps ya Tan? Yeah. Nah, pertama yang menyebabkan gaps itu adalah news ya. News yang terjadi di luar perdagangan. Nah, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya yang saya bilang bahwa market gap itu terjadi karena ada transaksi di luar jam perdagangan, oke? Nah, news ini berpengaruh terhadap transaksi tersebut, oke? Karena adanya news Tan, oke? Karena adanya news. News Nah, itu berita ya? iya, betul. Karena adanya berita ini, karena adanya news ini, dia langsung membuat yang namanya hedge fund itu, institusi-institusi besar itu melakukan transaksi di hari Sabtu dan Minggu. Nah, otomatis kita sebagai traders retail itu Tan ya, kita hanya melihatnya oke, di hari Jumat market close ya kan, berarti kan nggak ada transaksi lagi kan. Tetapi di mata mereka, di mata institusi besar, mereka akan melakukan transaksi di hari Sabtu dan Minggu, yang dimana itu akan terjadi yang namanya market gap di hari Senin, oke? Nah, yang kedua, transaksi volume yang besar di luar jam perdagangan, oke? Nah, kembali lagi, sama juga yang tadi saya bilang, bahwa ketika adanya news dan ketika adanya volume transaksi besar yang di luar jam perdagangan Senin sampai Jumat, dan itu terjadi di Sabtu Minggu, itu akan menyebabkan gap antara hari Jumat dengan hari Senin, ya kan? Closing candle hari Jumat dengan hari Senin, openingnya gitu. Nah, di sini tuh ada celah di tengah-tengah sini, dan kita sebut sebagai gap, oke? Bung, saya mau nanya nih, jadi kan di hari Senin kan kita buka perdagangan ya, berarti kan nanti ada terjadi market gap. Nah, saat itu terjadi, apa kita perlu menutup transaksi perdagangan kita atau tidak ya, Bung? Menurut Bung gimana ya? Oh, enggak dong, karena market gap itu terjadi karena ada transaksi di Sabtu Minggu, ya kan? Nah, kalau misalkan ketika kita open posisi buy dan ternyata harga dia naik tuh ya, kita floating profit, ya kan? Nah, ketika market close, berarti kan otomatis kita floating profit dong ya. Kita ngambang profit itu kan, masih profit walaupun marketnya close ya kan. Nah, misalkan gapnya bagus, tiba-tiba dia loncat ke atas, itu menguntungkan dong, ya kan? Iya, betul. Itu menguntungkan. Tetapi yang jadi masalah ketika kita open posisi ke atas long ya atau buy, lalu gapnya itu di hari Seninnya dia turun ke bawah, ngebuka gap bawah gini, artinya gap down seperti itu. Nah, itu yang berbahaya. Oke. Nah, itu tergantung kalian. Kalian lebih suka di close posisi atau dikenain stop loss atau bagaimana? Itu preferensi masing-masing dari kalian sendiri. Sesuaikan juga sama trading plan kalian sendiri. Oke. Nah, jadi itu Bung, yang menyebabkan market gap itu siapa sih Bung? Pihaknya? Ada pihaknya atau tidak ya? Oh, ada. Kita sempat ngebahas juga tuh ya di episode pertama mengenai mekanisme perdagangan forex, ya kan? Nah, ini mana kita coba flashback sedikit ya, oke? Nah, yang pertama kita kan di sini klien, ya kan? Kita sebagai klien atau traders, ya kan? Nah, kita transaksi nggak mungkin langsung ke liquidity provider-nya, ya kan? Kita membutuhkan perantara, ya. Perantara itu namanya broker, ya kan? Oh iya, broker. Nah, betul. Nah, kita mempunyai order nih, katakan kita pengen beli gold nih. Saya pengen beli gold di harga 1.800. Oke. Nah, dari dari traders ini akan diorder ke brokernya. Kalau misalkan brokernya baik, itu akan diteruskan ke liquidity provider-nya, seperti itu. Nah, tapi siapa sih yang menyebabkan gap? Ada suatu institusi atau perusahaan besar dia tidak melakukan transaksi melalui si broker tadi ini.
dia memiliki akses yang namanya direct market access, yang dimana ketika institusi ini yang kita sebut sebagai hedge fund, mutual fund, pension fund, pokoknya banyak deh, sekelas bank-bank besar deh, mereka transaksi tidak melalui broker ya, tidak melalui broker dan tidak sama seperti kita sebagai traders retail, mereka langsung direct market access. Jadi ketika si institusi besar ini si hedge fund ini ingin transaksi, dia langsung bisa mengakses yang namanya liquidity providernya, yang dimana nanti setelah itu dia dilanjutkan ke exchange-nya. Nah, dari situ saja sudah berbeda ya. Dari situ saja sudah berbeda bahwa ketika kita sebagai traders retail, kita membutuhkan broker untuk transaksi di forex, ya kan? Tetapi kalau hedge fund ini, dia nggak butuh broker. Karena broker nggak akan sanggup untuk menghandle transaksi mereka sebesar itu. Oke. Jadi simpelnya seperti itu, hedge fund yang memiliki keleluasaan untuk transaksi 24 jam 7 hari. Sabtu Minggu mereka bisa transaksi. Oke. Dan mereka juga salah satu penyebab market gap yang ada di hari Jumat sampai di hari Senin. Oke, jadi seperti itu Tan. Udah paham kan ya? Oh, seperti itu. Nah, tapi ini Bung, saya jadi penasaran jadi nih. Kenapa ya institusi besar seperti hedge fund tadi tuh pengen terjadi adanya sebuah market gap di perdagangan? Itu kenapa ya? Oh, kenapa sih institusi besar ini ingin terjadi namanya market gap gitu? Iya, kenapa ya Bung? Sebenarnya mereka tuh nggak ada, istilahnya tuh nggak ada niatan ya, nggak ada benar-benar intens atau niatan ingin membuat gap. Oke, tapi karena jumlah transaksi mereka besar, volumenya besar, uangnya besar, katakan seperti itu akan terjadi loncatan harga di saat closing di hari Jumat, ya kan? Misalkan kita katakanlah closing di 1.800, ya kan? Berarti harusnya kalau tanpa ada hedge fund transaksi di Sabtu Minggu, openingnya di hari Senin juga 1.800 dong, ya kan? Nah, tapi karena di Sabtu Minggu ada transaksi dari hedge fund ini ya kan? Nah, misalkan hedge fund belinya dengan uang jumlah yang besar, ya kan, dengan transaksi volumenya yang besar banget, ya kan. Nah, berarti tadinya 1.800 ini akan loncat ke atas. Oke. Entah itu sampai 1.805 atau 1.810. Pokoknya itu akan loncat, dan ketika kita sebagai traders retail, kita melihat di hari Senin itu akan ada celah antara 1.800 dengan 1.810 ini. Oke, karena ada apa? Karena ada transaksi yang besar di situ. Sebenarnya hedge fund nggak berniatan, nggak perlu tahu juga apakah dia ngebuat gap atau apa. Yang mereka tahu adalah mereka ingin transaksi dengan jumlah yang besar, gitu Tan. Oh, seperti itu ya. Oke deh kalau gitu Bung. Nah Bung, di dalam market gap itu tuh ada bentuk-bentuknya macam-macamnya seperti apa ya kalau boleh tahu? Bentuk-bentuk gap ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk dari bentuknya itu ada dua, ya. Ada gap up dan gap down. Bedanya apa? Katakanlah ini closing candle di hari Jumat, ya. Ini closing candle di hari Jumat. Lalu kalau kita berbicara soal gap up, opening candle di hari Seninnya tuh di atas closing candle hari Jumat ini di sini. Gitu. Nah, di bawah sini tuh ada celah, ya kan? Di bawah sini ada celah, dan itu yang namakan gap up. Oke. Tapi kalau gap down, ini closing candle hari Jumat, lalu pas opening candle di hari Senin, dia dibukanya di sini. Nah, di atas ini tuh ada celah nih, ya. Di atas ini dia ada celah, dan itu kita sebut sebagai gap down. Nah, jadi simpelnya seperti itu mengenai gap up dan gap down. Semoga bisa dipahami dengan simple, oke? Nah Bung, setelah aku mendengar tadi penjelasan bentuk-bentuk market gap, tuh dalam market gap itu terdapat jenis-jenisnya nggak ya? Atau tidak ada? Jenis-jenis dari gap, ya. Betul. Wah, itu sebenarnya banyak tuh, dan itu cukup menarik yang kita tadi pengen bahas di episode pertama, tapi karena masalah durasi kita buat episode kedua. Oke, kita akan coba bahas ya, kita akan coba bahas jenis-jenis gap itu apa aja sih. Yang pertama itu ada common gap. Nih, gambarnya saya akan kasih di layar kalian ini, ya kan. Nah, gap ini adalah gap yang paling sering terjadi dan biasanya ditutup dalam jangka waktu yang dekat. Oke, kenapa ditutup dalam jangka waktu yang dekat? Karena kalau misalnya kita cek saja dari common gap ini, dia itu cuman ada perbedaan transaksinya, katakanlah dari hari Senin ke hari Selasa, oke? Nah, biasanya ini sering terjadi di indeks saham dan di sahamnya langsung, oke? Nah, katakanlah kan market saham Indonesia itu tutup jam 3, oke? Nah, ketika closing candle di hari Senin itu tutup jam 3 dan opening candle di hari Selasanya dia open di jam 9, itu akan terjadi yang namanya gap, oke? Walaupun nggak sering ya teman-teman ya, walaupun nggak sering, tetapi ketika common gap itu terjadi, biasanya nggak mencapai 1 minggu dia langsung ditutup. Oke, nah jadi ini common gap ini yang paling sering terjadi Tan, oke? Dan biasanya dia sering cepet banget ditutupnya. Palingan hitungan hari 5-6 harian dia langsung ditutup kok gitu. Oke, jadi udah paham ya soal common gap ya? Oke dah. Oke, setelah tadi kita pahamin common gap, sekarang kita membahas yang namanya breakaway gap. Oke, nah ini jenis kedua nih, breakaway gap. Dari namanya saja sudah kita ketahui teman-teman ya, breakaway artinya dia nge-break yang namanya resistance ataupun support. Nah, dengan ini kita memiliki chance untuk mengambil buy on breakout. Karena apa? Karena ketika breakaway gap ini terjadi, biasanya dia akan melanjutkan kenaikan atau penurunan yang cukup signifikan. Dan itu secara masif. Itu kencang banget tuh, ya kan? Nah, contohnya seperti di gambar ini nih. Kalian perhatikan tuh ya.
Nah, ketika harga menembus resistance yang ada di gambar ini, kalian perlihatkan tuh, dia ngebuat yang namanya breakaway gap. Oke, dia ngebuat yang namanya breakaway gap, dan kalian lihat deh, harga setelahnya tuh kemana tuh? Harga setelahnya tuh rally kenceng ke atas, ya kan? Walaupun kita bisa melihat dia ada penurunan sedikit ke bawah situ, tetapi ketika kita buy on breakout, kita sudah bisa menikmati profit yang cukup signifikan, apalagi kita trading di forex. Nah, setelah tadi kita membahas breakaway gap, sekarang kita membahas runaway gap. Oke, nah sebenarnya runaway gap dan breakaway gap itu nggak jauh beda. Cuman bedanya kalau runaway gap ini, dia itu terjadi ketika bullish participation, oke? Nah, ketika harga sudah mulai loncat ke atas loncat ke atas atau turun ke bawah ya secara kencang, dan biasanya itu ketika trennya benar-benar kuat ketika trennya benar-benar dan sangat kuat, itu dia menciptakan yang namanya runaway gap. Nah, seperti yang gambar kalian sini nih, ya kan? Itu banyak sekali runaway gap. Oke, itu banyak sekali runaway gap dan biasanya terjadi saat bullish participation, di saat banyak orang euforia untuk membeli saham atau indeks tersebut. Jadi seperti itu untuk runaway gap. Lu sekarang udah paham belum soal runaway gap? Oh, jadi begitu ya, Bung. Runaway gap itu didampakkan karena adanya sebuah tren atau suatu yang viral gitu ya. Kalau misalkan tidak ada, berarti mungkin runaway gap tidak akan terjadi seperti itu. Iya, betul. Karena runaway gap itu menunjukkan kekuatan tren itu, Misalkan trennya up ya, ke atas ya kan. Kalau misalkan si trennya ini benar-benar kuat, dia biasanya akan membentuk runaway gap. Walaupun nggak sering, tetapi ketika kita melihat runaway gap, berarti kita bisa dapat klasifikasikan, oke, tren bullishnya masih kuat. Oke, semuanya kita akan masuk ke jenis gap yang keempat, yaitu namanya exhaustion gap. Nah, dari namanya aja kita sudah ketahui bahwa exhaustion artinya apa? Lelah. Betul, oke. Lelah, capek, dan tidak ada gairah untuk naik kembali atau turun kembali, ya kan? Iya. Nah, ini tuh berbeda dengan runaway gap dan breakaway gap, yang dimana kedua yang tadi itu yang kita sudah bahas, itu menunjukkan kekuatan tren yang sangat besar, oke? Nah, sementara exhaustion gap ini, dia mengalami pembalikan arah tren, artinya si trennya itu sudah mulai capek, sudah mulai lemah. Dan biasanya nih kalian akan lihat di gambar ini, biasanya si exhaustion gap ini dia akan kebuka ketika trennya sebelumnya up, lalu dia mulai reversal, dia turun. Nah, ketika dia reversal, dia ngebuat yang namanya gap down ke bawah dengan cukup signifikan, oke? Dengan cukup signifikan, kita bisa perhatikan di gambar ini, oke? Nah, dari sini saja kita sudah dapat simpulkan, apalagi buat kalian yang sedang holding saham ya kan, sedang trading di saham, dan kalian ketika trading di saham, kalian melihat nih ada exhaustion gap nih. Nah, dari situ aja kita sudah dapat klasifikasikan bahwa, oke, tren bullish dari saham ini sudah mulai selesai. Karena apa? Karena sudah lelah, ya kan, Nah, semoga kalian dapat memahami tentang exhaustion gap ini. Oke, sekarang kita akan membahas jenis gap yang kelima, yaitu island reversal. Oke, nah island reversal ini terbentuk dari kedua yang namanya exhaustion gap. Jadi ada dua exhaustion gap pada island reversal. Nih, kalian cek saja di gambar yang di layar kalian ini. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa island reversal ini adalah perpaduan antara dua exhaustion gap. Oke, nah biasanya si exhaustion gap ini diikuti sebuah gap lagi setelahnya yang berlawanan arah. Katakanlah dia bullish island reversal. Kalau bullish island reversal, ketika dia turun ke bawah, dia ngebuat gap di sini. Lalu di sini ada candle reversal, dan ketika dia loncat ke atas, dia ngebuat gap juga, seperti gambar yang di layar kalian. Nah, kebalikannya juga sama, seperti bearish island reversal. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa island reversal ini memiliki peluang atau memiliki probabilitas yang kuat sekali untuk memantulkan harga dan ini sangat kuat. Biasanya ketika bullish island reversal itu terjadi ataupun bearish island reversal itu terjadi, tren selanjutnya itu akan sangat kuat. Oke. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bung, sorry nih, ini mungkin pertanyaan cukup simpel ya, tapi bullish island reversal sama bearish island reversal tuh maksudnya gimana sih? Kok bisa kasih namanya bullish sama bearish gitu ya? Oke, kenapa bisa dikasih nama bullish island reversal dan bearish island reversal? Iya. Simpelnya karena perbedaan antara support dan resistance. Oke, kalau misalkan bullish island reversal ini biasa terjadi di support. Oke, kalau misalkan bearish island reversal itu terjadi di resistance, ya kan? Oh, di support sama resistannya. Dan yang kedua itu dari bentuknya. Oke, nah kalau misalnya kalian cek di gambar ini, itu ada yang namanya bullish island reversal. Yang pertama ya, itu ada namanya bullish island reversal. Nah, sebelum kedua gap itu terjadi, di bawahnya itu ada candle reversal. Kalian perhatikan tuh ya. Dan itu kita sebut sebagai pulau kecil nih, di sini nih, ya kan? Kalian lihat ya. Nah, itu kita sebut sebagai pulau, dan ketika pulau itu terjadi lalu dia membalikan arah harga ke atas, itu akan terjadi pembalikan arah harga yang cukup signifikan. Oke, jadi seperti itu, Oh, seperti itu, Bung. Oke dah. Lalu nih, support resistance itu apa ya menurut Bung? Support resistance? Iya. Support resistance itu intinya tuh kayak lantai sama atap. Oke. Lantai sama atap. Nah, katakanlah seperti ini ya. Iya. Dan ini adalah harga nih. Harga naik turun tangga. Nah, katakanlah di gambar ini deh, ya kan? Kalian melihat di situ harga selalu mantul di support dan resistance, dan kita bisa analogikan support dan resistance itu sebagai lantai dan atap.
Kita bayangkan saja juga dengan bola deh. Ketika bola basket dipantul ke bawah, pasti dia akan mantul ke atas. Ya kan, sama dengan support. Bola basket kalau kita tempel ke atas, lempar ke atas itu, dia akan mantul ke bawah. Sama seperti resisten. Jadi simple mengenai support dan resisten itu, kita hanya ingat lantai dan atap. Seperti itu. Seperti itu. Oke, kita sudah berada di penghujung video episode kedua. Nah, dari tadi kelima gap yang kita sudah pelajari, kita akan tarik kesimpulan nih. Biasanya pihak yang menyebabkan gap itu adalah institusi besar. Dan biasanya kita sebut sebagai hedge fund, mutual fund, pension fund, atau sekelas bank-bank besar deh. Yang bertransaksi dengan volume yang besar di hari Sabtu dan Minggu. Dan ini yang menyebabkan gap ya. Itu gap pada umumnya biasanya terjadi seperti itu ya. Walaupun terkadang juga ya, terkadang juga sering juga ada gap yang terjadi sebelum ada transaksi di Sabtu Minggu. Biasanya di hari Selasa ke Rabu itu biasa ada gap. Lalu dari Kamis ke Jumat biasa juga ada gap. Tapi yang lebih sering terjadi itu biasanya dari Jumat ke Senin. Karena ada apa? Karena ada transaksi di Sabtu dan Minggu. Nah, oke. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Nah, Bung, kan tadi udah ngomongin tentang support resisten sama gap-gap jenis gap gitu ya. Nah, cara untuk mengaplikasikannya atau mempraktekannya tuh gimana ya menurut Bung? Ada nggak sih metode yang biasa Bung pakai ini? Oh, metode trading. Iya. Wah, itu menarik sih. Ini sama nih seperti episode 1 ke episode kedua nih teman-teman. Metode trading itu kita sepertinya tidak bisa bahas di satu episode. Karena di episode pertama aja untuk metode trading kita bisa membahas basic technical analysis. Pokoknya nanti kita akan coba buat episode berepisode ya. Jadi berpart-part gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian suka jika kita membuat metode trading dari mahasiswa trading sini, silahkan likes dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman semuanya. Jangan lupa juga komen ke bawah sini. Oh, makasih ya Bung. Jadi saya tuh dapat lebih ngerti lagi ya mengenai market gap dan support resisten yang tadi jelasin ya. Jadi saya dapat setidaknya lebih pede lah gitu ya untuk memasuki dunia perdagangan trading begini ya. Wah, mantap dong ya. Iya. Karena sekarang udah pede, berarti udah siap trading langsung ya tanda nanti ya. Oh, iya. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung video lagi. Jangan lupa buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun. Oke, kita akan pamit dan sampai jumpa di episode ketiga. Bye-bye.